Halo guys, apa kabar kamu di sana? Saya harap kita semua baik-baik saja ya. Amin. Jadi begini guys, saya nggak bisa banget formal, tidak bisa formal sekali. Ya, menurut saya sih ini penting ya. Banyak menutup mata lah tentang ini dan bahkan menutup hatinya tentang masalah ini. Nanti saya bercerita tentang ini, bagaimana menurutmu? Tolong di komentar, boleh kita bahas apa alasannya, oke? Jadi guys, beberapa hari yang lalu saya melihat ada video yang viral. Captionnya mengatakan bahwa bundir tersebut tidak dapat disakrameni atau tidak ada acara gereja di sana. Shock dong saya mendengar dan membaca itu. Kemudian saya auto langsung ke kolom komentar. Saya lihat memang terdapat pro kontra tentang bundir ya yang tidak dapat disakrameni oleh pihak gereja. Kalau saya ditanya, apakah pihak gereja dapat melakukan sakramen dan ibadah penghiburan di rumah duka yang bundir? Dengan tegas saya katakan dapat. Alasannya kita manusia adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Tuhan yang mulia. Kita itu terbatas. Apa-apa aturan yang dibuat manusia itu boleh, tetapi aturan yang tertinggi adalah berdasarkan Alkitabiah. So, kasihmu di mana? Memang dia bundir, itu urusan dia dengan Tuhannya. Bukan kita yang menghakimi dengan tidak mau mensakrameninya. Orang yang mati itu tidak ada lagi hubungannya dengan yang hidup. Nah, kalaupun gereja datang untuk memberikan penghiburan atau mensakrameni orang yang bundir tadi, itu bukan untuk orang yang bundir itu, tetapi untuk yang hidup, supaya orang yang hidup ini tidak sekali-sekali melakukan hal tersebut. Karena bundir itu dibenci sekali dengan Tuhan. Kalau ada orang yang bundir, dia itu tidak mendapatkan surga. Karena kenapa? Dia sudah mendahului Tuhan. Yang pemilik napas kehidupan ini adalah Tuhan, bukan kita. Kita hanya sebagai wadah, ini daging. So, apa yang harus dilakukan? Ya, kita buatlah ibadah penghiburan bagi keluarga yang berduka. Mereka itu sudah berduka sekali karena mereka tidak menyangka salah satu anggota keluarganya itu ada yang bundir. Kalau kamu punya kasih, karena Allah itu kasih, wajib dong kita punya kasih. Allah aja punya kasih, Allah punya kasih. Kita yang diciptakan masa gak punya kasih? Oke, kasih itu meluas, betul. Dan belum bisa kita lakukan sesempurna yang Tuhan lakukan kepada kita. Tetapi bukan berarti kita menutup mata dengan orang-orang yang seperti itu. Kalau sudah di depan mata kita datang seperti itu, ya masa kita nggak mau sih melayani mereka? Emangnya kamu udah suci, nggak punya dosa? Mentang-mentang melayani di gereja terus kamu anggap dirimu suci dan tidak mau lagi mensakrameni orang yang bundir tadi karena itu dibenci Tuhan gitu. Kamu takut dibenci Tuhan atau takut kamu itu dianggap menyetujui bundir gitu? Hello, itu salah sayang, salah sekali. Seharusnya orang yang demikianlah kita layani. Karena kita ini ciptaan Tuhan. Kita ingat nggak sih firman Tuhan yang bercerita tentang orang Samaria itu yang menolong orang yang tergeletak di jalan? Itu diceritakan Tuhan Yesus ketika ada salah satu muridnya bertanya, siapakah sesamaku, katanya. Ya, sesama kita itu ya manusia, tanpa memandang melihat apakah dia miskin, apakah dia kaya, apakah dia cacat, apakah dia berkekurangan, tidak. Siapapun itu dia, selama dia itu manusia. Kalau dia membutuhkan pertolongan, ya kita bantu, kita tolong. Itu maksud firman itu. Nah, ini ada orang yang bundir, masa kita biarkan? Mungkin keluarga sudah datang itu loh ke gereja.
ya, atau ke pihak gereja gitu ya kan, supaya mau disakrameni. Ternyata gereja menolak. Ya ampun, mirisnya hatiku melihatnya. Terus ada pembelaan diri lagi tuh. Belum pernah saya melihat ada gereja yang mensakrameni orang yang bunuh diri karena itu dibenci Tuhan. Hello, itu gereja mana sih? Saya harap janganlah begitu. Gereja itu melayani. Gereja itu tempat bisa dibilang itu bengkel, bengkel. Bengkel tahu kan bengkel? Itu orang-orang keluarganya yang menangis, yang berduka. Disitulah kesempatan kita menyampaikan firman. Katanya gini, hanya nggak ada acara ibadah dan sakramen. Kalau mengenai penghiburan keluarga, ya dihibur. Ya ampun, kamu itu ibaratkan sudah menyayat. Ini tangannya udah tersayat nih, disayat, kamu sayat, luka tuh kan, luka. Terus kamu datang, aduh aku nggak sengaja. Lalu kamu balut ya lukanya, karena kamu kasihan melihatnya. Lukanya masih ada kan? Aku kasihan lah melihatnya. Nah, di sini pihak gereja. Saya mau tanya deh sama pihak gereja. Ya, baik gembala-gembala lah ini, para pendeta-pendeta. Kan para pendeta tuh yang mensakrameni eh, jenazah ya kalau ada orang yang meninggal. Kenapa sih? Apakah memang gak bisa? Bisa kan?